Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga pada malam hari ini kembali diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa melaksanakan rutinitas kita, duduk di majelis ilmu, belajar bersama yang berkaitan dengan ilmu faraid. Tidak lupa kita doakan saudara kita yang sudah mendahului, almarhumah Ibu Sumariyati. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa wasi' ya Allah qabraha waj'al qabraha riyadan min riyadil jannah. Amin. Allahumma amin. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah asabah. Ya, belum dijelaskan kemarin ya, asabah. Baik. Dalam ilmu waris kita sudah membahas bahwasannya rukun yang harus terpenuhi adalah adanya muwarris, adanya orang yang meninggal dunia, kemudian adanya ahli waris, yaitu yang ditinggalkan, kemudian adanya hakun maurus, harta yang diwariskan. Ahli waris itu, Bapak Ibu, sudah pernah kita bahas secara garis besar. Itu ada dua. Yang pertama adalah disebut dengan ashabul furud, yang mana bagian-bagian mereka telah Allah jelaskan dalam Al-Quran secara detail, baik itu yang mendapatkan setengah, seperempat, seperdelapan, seperenam, sepertiga, 2/3, dan lain sebagainya. Kita telah bahas dikit-dikit waktu itu, ya, sebentar kita bahas, kemudian dibahas lagi, ya. Itu secara garis besar ada ashabul furud, ada asabah. Ashabul furud sudah kita bahas, siapa saja yang dapat setengah. Semoga masih ingat. Nanti kalau belum ingat, nanti difotokopikan. Tapi di internet banyak, Bu. Di internet itu bisa mencari jadwal mawaris para ashabul furud yang berbahasa Indonesia. Kebetulan yang saya pegang di sini berbahasa Arab. Takutnya pusing begini. Jadi nanti sudah ada daftarnya, siapa saja yang mendapatkan setengah, siapa saja yang mendapatkan seperempat. Nah, baru nanti
mudah, walaupun tidak usah dihafal. Kalau sering dipakai, sering di murajaah, insyaallah hafal sendiri. Kemudian sudah kita bahas siapa saja ashabul furud yang mendapatkan 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, ya, thuluth, kemudian sudus dan 1/6. Baru setelah kita memberikan kepada ashabul furud, ahli waris itu diberikanlah kepada ahlul usubah, yaitu asabah. Apa definisi dari asabah itu? Dasarnya asabah itu dari satu hadis sebagai dalil yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraidha bi ahliha, berikan harta warisan peninggalan tarikah yang sudah siap dibagi, di mana kita sudah membahas juga apa tarikah itu, harta yang sudah dikurangi satu, yang ini yang di awal dulu. Nah, ini tarikah. Kewajiban yang berhubungan dengan harta seperti zakat mal, rohan dan lain-lain. Lalu dikurangi biaya pemakaman yang ma'ruf. Jikalau dia laki-laki diambilkan dari harta warisannya. Kalau dia perempuan punya suami dan dia meninggal tidak dalam keadaan nusyuz, maka diberikan biayanya oleh suaminya. Kemudian ada hutang piutang, bayarkan. Lalu wasiat berupa harta, tunaikan. Baru itulah tarikah. Maka tarikah ini diberikan kepada para ashabul furud yang sudah Allah tentukan. Ada suami, itu bagian dari ashabul furud. Dia tidak masuk pada asabah walaupun laki-laki. Dan rata-rata asabah itu adalah laki-laki, kecuali diantaranya suami dan auladul ya, bahasanya itu dikecualikan di sini waladul ya. Di sini disebutkan alhiqul faraidha bi ahliha, ketika ada seorang yang meninggal dunia, setelah ditemukan, diklarifikasi, diinventarisasi apa saja harta warisannya, kemudian setelah berproses dan menjadi tarikah yang siap dibagi, maka ahli warisnya dihadirkan. Siapa saja ashabul furudnya? Oh, ini ada suaminya. Oh, ini ada ibunya. Oh, ini ada anak perempuannya, misalkan. Semua ditulis. Diberikan bagian-bagiannya, ini dapat segini, dapat segini, ini dapat segini, baru cari asabah. Nah, karena di sini urutannya yang begitu, alhiqul faraidha bi ahliha, fama baqiya, apapun yang tersisa setelah diberikan kepada ashabul furud, fali aula rajulin dzakar, maka diberikan kepada kerabat anak, ya, yang mana di sini berjenis kelamin laki-laki. Jadi dalam asabah itu ada urutan. Itu kenapa dasarnya fali aula. Aula itu menggunakan tafdil, ya, yang paling utama, yang paling dekat. Jadi secara urutan nanti akan dimulai dari anak laki-laki. Jadi asabah itu kalau dibagi menjadi 3 secara garis besar. Kalau asabah yang asli yang disebut dengan asabah binafsihi itu laki-laki semuanya. Ini yang disebut dengan fali aula rajulin dzakar. Siapa saja asabah yang laki-laki ini?
yang mana didefinisikan asabah itu adalah keturunan laki-laki dari seseorang dan kerabatnya dari jalur ayah. Satu, anak laki-laki. Anak laki-laki ini sama turunannya, termasuk cucu laki-laki dari jalur laki-laki, termasuk cicit laki-laki dari jalur laki-laki. Kemudian yang kedua yang berada di urutan berikutnya adalah bapaknya. Jadi urutannya begitu, nggih? Anak kemudian bapak. Jadi anak laki-laki ya. Kemudian bapak. Kalau ternyata bapak itu kok ada di ashabul furud, memang bapak ini spesial. Dia itu bisa berada di ashabul furud, juga bisa punya jalur asabah. Bahkan bisa mengambil dua jalur sekaligus. Karena memang bapak itu benih ya. Kemudian di ikhwatal iman, kalau sudah tidak ada, misalkan bapaknya tidak ada, baru nanti maju di situ ada kakek. Kakek ada enggak? Oh, tidak ada kakek. Dicari lagi saudara laki-lakinya, si mayit ya. Saudara laki-laki kok tidak ada, maka anaknya saudara laki-lakinya, yaitu ponakan laki-laki dari jalur laki-laki. Nanti beda pendapat ini, mana yang diutamakan antara kakek sama saudara laki-laki kalau sama-sama ada. Nah, itu nanti babnya jadwal ikhwah. Kemudian ponakan laki-laki dari jalur laki-laki tidak ada. Cari lagi paman laki-laki, yang mana paman ini adalah saudara laki-laki bapaknya mayit, yang disebut dengan ammun. Jadi ammun itu, saya punya bapak, bapak saya punya saudara laki-laki. Lah, niku namanya paman. Ya. Kalau di Indonesia kan sama nggih. Sing penting dulure wong tua wis paman. Tapi kalau di Arab, bahasa Arab niku beda. Kalau saudara bapak saya laki-laki, saya panggilnya ammi. Kalau saudara perempuan bapak saya panggilnya ammati, ya ammu, itu kadang bahasa Arabnya begitu. Tapi kalau saudara laki-lakinya ibu saya, itu juga paman kan di Indonesia, cuman dipanggilnya bahasa Arabnya itu kholun. Kalau pamanku dari saudara ibu, berarti saya panggil kholi. Kalau yang perempuan dari saudara ibu saya panggilnya kholati. Itu bukan masuk di asabah ini, Pak. Bukan. Yang masuk di asabah itu urutan yang tadi itu setelah saudara laki-laki, anak saudara laki-laki si mayit, paman dari si mayit dari jalur ayah. Makanya tadi definisinya kan, ya, yaitu keturunan laki-laki dari seseorang dan kerabatnya dari jalur ayah. Kemudian paman tadi nggak ketemu lagi dari si mayit, amun tadi, cari ada nggak anaknya paman, ibnu am, nah, masuk. Tapi biasanya sulit. Sudah ketemu amun itu udah bagus biasanya. Terakhir nanti ada lagi asabah itu, ya, baitul mal. Ada juga yang jalur mu'tik, tapi sekarang sudah nggak umum. Jadi yang memerdekakan budak,
Misalkan zaman dulu kan ada perbudakan. Misalkan dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu hobi sekali memerdekakan budak. Termasuk yang beliau merdekakan adalah sahabat Bilal bin Rabah. Andai saja sahabat Bilal itu meninggal dunia kemudian tidak ada ahli waris, maka yang menjadi ahli warisnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq kalau beliau masih hidup. Begitu. Itu namanya jalur itak, ya. Kalau terakhir banget tadi tidak ada semua ini asabahnya, ya sudah larinya ke Baitul Mal. Baitul Mal kalau zaman sekarang ini banyak melarikan kepada sosial. Entah itu kalau di sini ada Lazismu, Al-Azhar atau Al-Falah mungkin ada juga misalkan lembaga manajemen infak, ada mungkin las-las yang lain yang sosial, ya. Dilarikan ke sosial karena Baitul Mal itu identik dengan negara Islam. Tapi kan sudah ada di Indonesia, ya, menggunakan nama Baitul Mal, ya. Walaupun Indonesia tidak 100% menggunakan syariat Islam dalam artian negaranya berbentuk republik. Baik, ikhwatal iman jamaah sekalian, secara lughatan kalau mau dibahas lagi, bahwasannya asaba itu qarabatur rajuli li abih, yaitu kerabat dari laki-laki dari jalur bapak tadi. Namun secara istilah terminologi syarak, asaba itu adalah al-irthu bi ghairi taqdir. Di mana kalau ashabul furud kan ada, ini dapat setengah, ini dapat seperempat, tapi ashabah itu tidak bisa seperti itu. Setelah itu diberikan baru ashabah namanya. Maka bagiannya itu tidak jelas di awal. Wa tutlaqul ashabah 'alal wahid. Ashabah satu, wal jama' juga bisa dikatakan itu adalah kumpulan. Karena tadi itu, ya. Ini siapa asabahnya? Anak laki-laki. Oh ya sudah, anak laki-laki cuma satu, cocok. Anak laki-lakinya cuma 5 ternyata, ya tidak apa-apa. Karena wadud lakul asabatu alal wahid wal jam. Bahkan dikatakan mudzakkaron kana au muannatsan, baik jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Karena nanti ada asabah yang model kedua, yaitu asabah bi ghairihi atau asabah ma'al ghair. Jadi kalau tadi asabah yang binafsihi tadi, yang fokus laki-laki. Ikhwatal iman jemaah sekalian, jangan tertipu atau terkesan asabah itu diadakan sisa, kemudian sisa itu selalu sedikit. Karena memang asabah itu istilah, dan di sini sisa itu tidak identik dengan sedikit. Contoh, ya, ada orang meninggal yang ditinggalkan ahli warisnya adalah istri dan 2 anak laki-laki. Maka secara pembagiannya istri berikan dulu karena dia ashabul furud, dia dapat 1/8, sisanya berikan kepada 2 anak laki-laki. Kan lebih banyak itu. Nah, begitu. Jadi sisa di sini diartikan diambil dari tadi bahasa hadis tadi, fama bagiya fali aula rajulin dzakar. Di situ nanti bisa dicari di mana hadis ini adalah muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas ini muttafaqun alaih. Kemudian juga ada dalam bahasa lain dengan redaksi lain yang diriwayatkan dari Bukhari. Alhiqul fara'idha bi ahliha fama turikatil fara'idhu fali aula rajulin dzakar. Itu yang riwayatnya Imam Bukhari. Kalau yang saya sampaikan tadi di situ, di slide itu muttafaqun alaih.
yang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakar. Dan asabah ini senada dengan firman Allah surat An-Nisa ayat ke-11, di mana di situ disampaikan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi asabah di sini model yang selanjutnya, yaitu ada asabah bi ghairihi, ada asabah ma'al ghair. Kalau yang asabah bi nafsi tadi yang fokus laki-laki ya Bu ya, yang urut tadi. Anak laki-laki, kemudian bapak, kakek, saudara laki-laki, kemudian anak saudara laki-laki, kemudian siapa lagi? Paman yang dari jalur ayah, anaknya paman ya. Setelah itu baru baitul mal atau jalur mu'tik. Kemudian setelah itu kita bahas urutan itu sakleknya. Misalkan ada mayit punya harta yang ditinggalkan, meninggalkan ahli waris, istri, anak laki-lakinya, kemudian saudara laki-lakinya. Istri ashabul furud, maka dia langsung dapat 1/8. Tapi anak laki-laki dan saudara laki-laki si mayit kan sama-sama asabah bi nafsihi. Maka yang maju di situ fali aula, yang paling kuat kekerabatannya, yang paling dekat kepada si mayit, yaitu anak laki-laki. Dialah yang maju menjadi asabah, sedangkan saudara laki-lakinya terhalang. Begitu nggih? Baik. Kalau gimana kalau kasusnya anak laki-lakinya ada, bapaknya ada, padahal ini anak laki-laki, kemudian ada bapak. Nah, disinilah bapak itu bisa mengambil jalur ashabul furud. Makanya kalau nanti dilihat di daftar, bapak ini ada 3 deh kemungkinannya. Al-ab, dia bisa menjadi 1/6 ashabul furud. Kapan? Ketika beliau ini bersamaan dengan ahli waris dari golongan laki-laki yang mana statusnya dia adalah anak dari si mayit atau cucu laki-laki dari si mayit dari jalur laki-laki. Nanti keterangannya begitu. Ma'al far'ul waris ad-dzakar. Kemudian kalau al-ab, bapak itu tidak bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki jalur laki-laki tadi, maka tidak ada kan? Berarti dia langsung menjadi asabah bi nafsihi. Gitu. Dia langsung jadi asabah. Karena dia urutan yang kedua. Kemudian ikhwatal iman, bapak juga bisa menjadi asabah bi nafsihi ketika anak perempuan yang ada. Karena anak perempuan bukan masuk pada asabah bi nafsihi kan? Adanya anak perempuan itu menjadi asabah, tapi modelnya adalah asabah bi ghairihi. Kalau dia bersamaan dengan anak laki-laki, itu yang nanti diterapkan lidzakari mithlu hadzil unthayain, 2/1. Gitu nggih. Semoga jelas. Kalau bingung ya dianggap gampang. Gimana? Asabah itu ikhwatal iman, ada yang juga yang membagi, tapi ini kalau terlalu banyak dibagi nanti panjenengan jadi bingung. Sudah fokus saja kepada 3 saja. Jadi kalau yang asabah bi nafsihi, yang paling atas niki adalah asabah nasabiyah, yang mana dia ini asabahnya tadi laki-laki semua. Itu yang asli asabah itu. Kalau yang asabah bi ghairihi, nanti adanya anak perempuan ya, yang mana bersamaan dengan anak laki-laki. Itu saja.
Kok ternyata ada mayit. Mayit ini meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan. Maka kalau ada anak laki-laki, anak perempuan terkena hukum asabah bi ghairihi. Maka dipraktekkan di situ dengan pembagian 2:1. Atau generasi berikutnya ada cucu perempuan yang selevel dan juga ada cucu laki-laki. Jadi yang dapat warisan kan cucu perempuan dari jalur laki-laki, plus ada cucu laki-laki dari jalur laki-laki yang selevel ya. Misalkan ini mayit, kemudian ini kan anaknya dari mayit meninggal semua, ada anak laki-laki 2 misalkan, lalu ada level cucu laki-laki, ada cucu perempuan jalur laki-laki. Nah ini selevel namanya, sama-sama cicit. Kalau cicit ini ada laki ada perempuan tapi jalur laki-laki semua, maka nanti diterapkan asabah bi ghairihi, gitu ya. Kemudian ada asabah ma'al ghair. Yang ketiga, yang bawah tadi, asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair ini ibu-ibu, mereka adalah saudara-saudara perempuan bersama anak-anak perempuan. Misalkan mayit ini punya anak perempuan 1 tunggal, lalu tidak ada lagi selain itu, dan si mayit punya saudara perempuan. Nah, berarti itu ukhtun syaqiqah, saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu. Maka statusnya saudara perempuan si mayit ini menjadi asabah ma'al ghair. Di situ ada asabah ma'al ghair. Gitu guys. Semoga jelas. Jelas nopo nih, jelas tidak paham nopo jelas paham. Semoga jelas paham. Oke. Yang begitu Bu, belajar faraid nih. Tapi kan kita jadi kenal ya siapa kerabat kita yang bisa menjadi ahli waris. Mungkin kita bertanya, kok enak Pak asabah sing laki-laki itu? Ya ndak enak juga Bu. Asabah kerabat laki-laki itu kalau sampai ada satu di antara kerabatnya itu terkena kisos, kemudian dimaafkan oleh orang yang terbunuh oleh keluarganya, itu kan wajib membayar diyat. Diyat dalam fikih jinayat itu dibebankan juga kepada ahlul usubah, yaitu para asabah gitu. Jadi asabah dapat banyak, khususnya yang laki-laki itu ya sebanding lah dengan konsekuensinya. Hanya saja kan di sini tidak umum. Di Indonesia ini kan tidak umum bayar diyat itu dari keluarganya. Kalau diyat itu Bu, kalau ada dalam orang misalkan membunuh saudaranya dengan sengaja dan itu menggunakan alat-alat yang memang kaprah untuk membunuh, maka di sini dikisos kan. Kok keluarga terbunuh memaafkan, sudah dimaafkan, maka digantilah membayar diyat. Diyatnya itu 100 onta. Jadi 100 onta ya dibagi bayarnya itu oleh para asabah gitu. Itu beratnya jadi asabah di situ. Kalau keluarganya banyak kasus, ya kalau tidak ada kasus ya santai saja. Begitu. Monggo. Karena ini Ibu Mutin harus mandikan mayit nih. Kita percepat. Monggo kalau ada pertanyaan, mungkin ada yang ingin diperjelas, dipersilakan. Semoga tidak bingung. Nanti coba dicari panjenengan format yang paling nyaman, jadwal waris gitu ya, yang bahasa Indonesia saja. Dicek nanti ibu-ibu mana yang cocok, itu yang di print di Google banyak. Jadwal mawaris ashabul furud gitu.
jadwal waris, ahli waris, para ashabul furud. Nah, nanti mana yang paling pas itu nanti yang dipegang, nanti bisalah sekali-kali atau bulan depan atau kapan kita praktek. Oke. Ada pertanyaan Bu? Monggo silakan. Baik yang berhubungan dengan materi atau yang tidak berhubungan, tidak apa-apa. Bisa jadi misalkan masalahnya itu di luar materi ini kan bisa. Padahal nanti gampang kok. Lama-lama nanti terang benderang. Jadi gambarannya beginilah kalau mau dipraktekkan, ke? Iya. Betul. Jadi betul kata ibu ini, Bu, gimana kalau kita ndak usah belajar gini, wis pokoknya kalau ada masalah datang ke ahlinya, gitu ya. Sing repot niku kalau ahlinya juga ikut mati. Anjir. Lah, kita kan dulu pernah bahas gitu. Nah, nanti kalau mindsetnya begitu semua, itu mencocoki apa yang disampaikan Nabi itu. Katanya ilmu yang pertama kali dicabut ya ini ilmu waris ini. Bahkan kata beliau dikatakan wa huwa yunsa, terlupakan. Lah niki, maka dari itu setidaknya kita belajar ini memperlambat ya, dicabutnya ilmu ini. Walaupun memang saya rasakan beratnya panjenengan belajar ilmu waris ini karena memang ilmu waris itu tahapannya setelah orang belajar fikih nikah, fikih muamalat. Nah, fikih muamalat, fikih nikah atau fikih waris. Jadi kalau urutan di fikih itu saya saja dulu di kuliah itu, kuliah kita kan 5 tahun. Total 6 tahun lah dengan persiapan bahasa itu setahun, lalu 6 tahun, 5 tahun. Itu waris itu diajarkan di semester 6 mungkin. Jadi setelah kita kuliah 3 tahun baru waris. Intinya waris itu diajarkannya setelah fikih muamalat, fikih ibadah, fikih muamalat, fikih nikah, baru fikih waris. Begitu. Nah kadang ruwetnya itu di situ, ya. Ketemunya itu yang sudah ikut pembagian waris. Lalu masalah di masyarakat bingung tadi, ini punya siapa? Nah, itu makanya kemarin kita sindir, kita bahas fikih kepemilikan harta. Itu sebenarnya fikih kepemilikan harta itu pembahasan yang lebih dominan di fikih muamalah. Gitu. Hanya saja kita ikutkan biar panjenengan nanti kalau ketemu kasus di masyarakat yang banyak itu kan gini, masyarakat itu mau melaksanakan satu amalan, misalkan wakaf aja, wakaf. Wakaf itu orang tidak paham, tapi dia mewakafkannya ditulis model wasiat. Eksekusinya nunggu kalau dia meninggal, akhirnya tidak bisa kalau seperti itu. Nah kemarin itu ada jamaah itu, ibunya masih hidup, namun nemu tulisan ibunya itu. Rumah yang ditulis Bismillahirrahmanirrahim, ditulis rumah yang di jalan ini dan itu wakaf untuk agama Allah, tanda tangan namanya. Anaknya bingung, ibu masih hidup, kok ini ada tulisan seperti ini? Nanya ke kita. Saya tanya, ibu kira-kira putra-putrinya itu, putri-putrinya itu mapan semua apa tidak? Kalau masih luntang-luntung rumahnya diwakafin kan kasihan. Ya. Kalau sudah mapan semuanya, kemudian tidak berat tentang itu, segera dieksekusi ketika yang bersangkutan masih hidup. Panjenengan kalau mau wakaf masih hidup wakaf. Jangan nunggu meninggal. Kalau nunggu meninggal nanti jadinya wasiat harta. Lah wasiat harta ada aturannya yang sudah pernah kita bahas. Tidak boleh lebih dari 1/3. Ibu-ibu, belajar ini nanti minimal hasil akhirnya panjenengan bisa ngitung kasusnya sendiri-sendiri. Nah itu. Oke. Nanti kalau sudah di print jadwal warisnya, nanti saya diingatkan seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya itu diingatkan, lupa kan?
Kadang nyampainya tuh mana juga lupa kok. Soalnya juga kita ngisi di sebagian tempat juga kadang campur aduk. Nah, nanti bisa ditulis masing-masing, andai saja suami saya meninggal ya, set langsung panjenengan tulis sendiri. Nanti dikerjakan sendiri. Insya Allah bisa nanti. Itu minimal untuk keluarga sendiri. Atau nanti diandaikan saya meninggal, siapa saya ahli waris saya, kan begitu. Andai saja anak saya yang meninggal, semua kemungkinan itu dalam keluarga nanti dikerjain sendiri. Itu kalau sudah bisa, wah itu sudah bagus, sudah bagus lah. Sehingga nanti datang ke ustadz itu atau ke ahli itu hanya untuk mencocokkan. Tidak pas mikir 100% di bleng gitu ya. Tapi panjenengan ketika ngaji seperti ini kan paham, oh mana wasiat, mana wakaf. Kalau urusan hitungan itu insya Allah lebih mudah kok. Apalagi banyak kalkulator waris kan. Insya Allah begitu. Oke, gitu nggih. Intinya kita niatkan kita belajar ini adalah untuk memperlambat ilmu waris ini dicabut di muka bumi. Insya Allah begitu. Dan kita outputnya kalau di kuliah itu standar kompetensinya itu adalah bisa menghitung warisan kita sendiri, atau misalkan suami kita, oh guys, bojoku wis umur 70 iki. Wayahe wis tak hitung sik gitu. Ternyata kalau sama boleh gitu. Khawatirnya nggak sama. Pas suaminya meninggal waktu dihitung masih ada anak laki-laki, ternyata anak laki-lakinya yang duluan, berarti dihitung lagi. Ternyata yang hitung yang duluan, ya nggak bisa jadi ahli waris. Begitu. Berapa kemungkinan nanti bisa dikerjakan sendiri, nggih. Nanti saya bantu ngoreksi, insyaallah begitu. Nggih, monggo. Nggih. Sama aja niku dalam pembagian waris napa hadiah. Kalau dalam pembagian waris, kalau panjenengan dari awal sudah minta sama, yang tidak cocok sama ayatnya. Karena ayatnya tadi yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Berwasiat Allah kepada kalian anak laki-laki pembagiannya adalah 2:1 dengan anak perempuan. Gitu. Maka kalau sudah statusnya warisan, ikuti itu saja dulu. Ikuti dulu, sudah tahu bagiannya masing-masing, baru pakai akad lain kalau mau. Misalkan ya, 2 anak, 1 laki, 1 perempuan. Setelah dihitung warisannya 3 miliar. Berarti kan 2 miliar untuk anak laki-laki, 1 miliar untuk anak perempuan. Sudah dibagi seperti itu, menerapkan hukum Allah, baru nanti kalau itu timbul dari anak laki-laki, Dek, biar sama, ini kamu tak kasih 500 miliar, 500 juta. Ini bukan warisan, Dek, cuman hadiah atau hibah dari saya sebagai saudaramu. Itu namanya akadnya beda, dan nanti akan mendapatkan pahala lain. Itu lebih utama seperti itu daripada dari awal itu tidak menerapkan ayat tadi. Maka dari itu hindari, kalau panjenengan sebagai ahli waris perempuan menuntut hak itu diminta disama, itu hindari. Jangan sampai dari perempuan dulu, cak bagian podo anak kok dibeda-beda. Nah itu yang menjadi dolim itu. Lah minimal kalau panjenengan sudah ngaji seperti ini kan, kalau ada pembagian waris terus kok lu akeh ya caca ambek adik-adik sing lanang-lanang. Yo iku anjene ketentuan Allah. Kan enak gitu. Terus panjenengan tidak terpancing kan sama setan gini. Sama setan dibisi karena enggak ngaji, enggak punya ilmu, karena ilmu itu kan gunanya untuk menjaga kita. Karena kita enggak ngaji, akhirnya kata setan,
awakmu lho dibeda-beda. Padahal sing ngrawat bapak iku sampean, sing ngrawat ibu iku sampean, sing paling soro ngrawat iku sing loro niku panjenengan. Akhirnya gak terima. Aku lho ya sing ngrawat bapak sampai nazak karatul maut iku. Mosok aku dikelo didik, kan begitu kok. Kalau tahu ilmunya, oh ya ndak, sampean bisa jawab itu. Ya ndak, wong iku gak usah dihitung-hitung. Itu memang bakti saya ke orang tua, ndak usah dihitung-hitung masalah warisan. Wong saya balas budinya bapak sama ibu gak mampu kok. Kenapa kok itu dikait-kaitkan sama warisan? Warisan urusan warisan, birrul walidain. Nah, kan begitu. Itu tujuan. Insyaallah gitu. Perlu itu Bu. Jadi was-wasnya syaitan itu perlu panjenengan jawab. Itu yang dulu dialami oleh jamaah saya yang sudah ikut seminar. Setelah seminar lalu dia dicurhatin temennya. Apa curhatan temennya katanya? Syaitan, aku pikir kok gak adil ini syariat dia. Kenapa ada adil katanya? Aku gitu, sing soro nemenin bojoku ket soro biyen ngontrak sampai sugih, aku mek oleh 1/8. Sedangkan ibu oleh 1/6, 1/3. Bapak itu mau oleh akeh meneh. Nah, itu was-wasnya setan. Padahal di situ tuh jamaah saya itu udah bisa jawab dia. Dan kebetulan dia dokter dulu, pensiunan dokter. Ini saya tidak bisa jawab. Ikut syak juga deh kayaknya. Ikut ragu-ragu gitu loh. Jangan-jangan ini yang benar nih jamaah ini ya benar katanya. Kayak waktu itu saya jawab, ya jangan langsung ke situ permasalahannya. Itu bisa jadi konslet dari awal. Jadi istri itu juga ikutan usaha tapi nggak dihitung sebagai usaha. Lalu keuangannya campur aduk antara suami dan istri. Andai saja dari awal sejak melarat itu si istri ini ricik, misalkan ini Dek duitnya sampean, ini kemarin sampean urun modal di bisnis toko ini, maka sampean ya dapat nafkah sendiri, dapat hasil dari usaha sendiri, diberikan sendiri, ya kan? Nafkah tidak pernah putus. Oh dikasih. Walaupun nggak dikasih warisan dulu, tidak akan protes, begitu. Kalau mau di pendekatan emosional banyak. Salah satunya begini, ketika si suami ini dulu dari merangkak sampai dia ini bisa bekerja, nunut ke siapa itu? Nunut ke bapak sama ibunya. Ketika dia sudah bekerja, duit itu lebih banyak lari ke istri apa ke ibunya? Ya ke istrinya. Kadang ATM-nya jenengan yang pegang kok, passwordnya jenengan yang tahu. Suaminya nih ya mau minta bensinnya, Dek jalur duit. Ya Allah, saknya caca. Nelong sadenan niku. Mangkane gak lemu-lemu bojone. Nggih, ngeten niku. Itu pendekatan emosionalnya. Kalau pendekatan hukumnya dirinci dari awal. Mungkin nafkahnya nggak tertentu baik, mungkin ketika bisnis menuju sukses keuangan itu juga tidak tertunaikan dengan baik. Nah, maka itu perlu dibenahi. Syukur-syukur ketika meninggal jangan sampai harta yang dimiliki istri dimasukkan ke harta warisan, tambah nelongso istri ini, kan gitu. Tapi kalau dia tuh ini harta saya, ini ibu mertua karena ini rumah sudah dihadiahkan ke saya, insya Allah nggak nelongso, walaupun dia hanya dapat 1/8 atau 1/4. Nenten. Ada lagi Bu? Sampun gitu. Alhamdulillah. Nanti semoga bulan depan bisa praktek ya, dikit-dikit ya, kalau sudah ada jadwalnya. Karena nanti bulan depan itu kalau kita ada umur panjang sehat, kita masuk pada nasikh wal mansukh. Nasikh wal mansukh niku siapa saja yang terhalang. Kalau ada ini berarti ini terhalang. Nanti yang lebih rumit kalau mau dibahas itu banyak. Contohnya bagaimana warisannya anak yang ada di dalam rahim yang belum lahir.
Bagaimana warisannya orang yang punya kelamin ganda itu, atau bagaimana warisannya orang yang melakukan program bayi tabung, itu juga agak ruwet kalau dibahas. Tapi kan kita ini hidup sudah ruwet, masa ditambah yang ruwet Pak Ustaz, terus dianggap gak ruwet ya. Oke, insyaallah begitu. Sambut. Ya, baik. Ibu-ibu, dalam hal akidah ini memang berat ya. Bahkan panjenengan sebagai saudara, anak-anaknya tidak ada itu. Tapi lebih banyak tinggal sama jenengan gitu. Lebih banyak sekarang tidak bersama anak-anak. Dan anak-anaknya tidak ada masalah ketika bapaknya bersyahadat begitu, dan masalah. Nah, itu ibu mungkin bisa menggiring ya Bu ya. Jadi kita itu kalau punya kesempatan menyelamatkan saudara kita, apalagi ini seayah seibu sekandung, itu diberikan faham, Mas, ayo sekalian aja mungkin kegelisahan sampean itu karena sampean dulu pernah Islam kemudian keluar dari Islam. Saran saya agar kegelisahan itu sudah tidak lagi menghantui, ayo zikiran yang awalnya cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dipertegas lagi menjadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu. Karena lafaz syahadat itu penting gitu. Lafaz syahadat itu harus ada persaksiannya tadi. Dan persaksian itulah yang disebut dengan keimanan. Karena kita memang sejak lahir sampai sekarang kita belum pernah melihat Allah di dunia ini, ya kan? Dan belum, bahkan tidak pernah melihat Rasulullah secara hidup. Adanya mungkin makbarahnya. Disitulah keimanan. Karena orang yang beriman itu salah satunya adalah mengimani sesuatu yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dan Allah saat ini gaib bagi kita. Bahkan surga neraka gaib. Disitulah kita bisa masuk mengajak dia untuk bersyahadat. Syukur-syukur, ayo Mas, kegelisahan itu dihilangkan. Kalau panjenengan benar-benar persaksian syahadat itu dari lisan menuju hati, harus juga dibarengi dengan amal soleh. Jangan pangapura Gusti, pangapura Gusti ini kalau diterjemahkan bisa astaghfirullahaladzim. Kalau Gustinya yang dimaksud adalah Allah. Itu kenapa kalau orang kafir itu, sebaik-baik apapun orang kafir itu, kemudian dia tidak mengimani terhadap ketuhanannya Allah, dia tidak akan mendapatkan ampunan, bahkan tidak akan masuk surga. Itu karena istighfarnya tidak lillahi ta'ala, atau Gusti yang ada di dalam benaknya itu Gusti yang bukan Gusti Allah gitu. Makanya perlu dipertegas tadi, diajak. Yang penting Pak, Ibu sudah mengajak, Ibu sudah mengarahkan. Syukur-syukur nanti meninggalnya itu ada di makam orang-orang Islam. Mungkin Ibu ini ya, apa pentingnya di makam di mana saja? Loh, enaknya kalau ada di pemakaman Muslim itu, ada saudara kita meninggal, kemudian ada yang mendoakan gitu kan, kena juga. Allahumma warhamhum wa'afu anhum, kena juga itu. Repotnya kalau ada di pemakaman orang-orang kafir, ya siapa yang mau berkunjung ke sana? Adanya itu malah didoakan diberikan azab itu. Akhirnya kena juga. Jadi saran saya diarahkan dia. Jadi hukum dia sudah diterima atau tidak, kalau secara dohirnya fikih. Kalau fikih itu kan melihat mana yang dohir, dia nahkum ala dzawahir, kita menghukumi dohirnya seorang. Kalau dohirnya seorang dalam berislam itu dengan lisan, ya dia mengucap asyhadu, saya bersaksi alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan kalau guru-guru kita, jadi misalkan Ustaz Mudhafar gitu, saya waktu itu mendampingi beliau ketika ada mu'allaf di Masjid Al-Qudus. Beliau memberikan
setemen yang lebih meyakinkan lagi. Dia disuruh gini, dan saya bersaksi bahwasanya Isa adalah Rasulullah, begitu. Karena pemahaman melencengnya Nasrani adalah Isa putranya Allah. Jadi diberikan penegasan lagi, dan saya bersaksi bahwasanya Isa adalah Rasulnya Allah, Nabinya Allah, bukan anaknya Allah, begitu. Saking tegasnya. Nah itu ya, insyaallah begitu. Jadi kita ini Bapak repot menghukumi orang itu memang harus ada kriterianya. Kalau kita orang hukum, ya hukum itu nahkum ala dhawahir. Kita menghukumi dengan dohir. Sampai-sampai kenapa panjenengan kalau menggunakan pakaian itu harus aksesorisnya juga menunjukkan panjenengan muslimah, atau kalau laki ini muslim. Karena ada misalkan kayak gini, ada ustadz itu gini, tidak kopiah, tidak popong, kopiah itu loh, tidak berkaitan dengan aurat, kan begitu. Akhirnya debat nih antara ustadz nih, satunya sing penting itu batin dan urusan kopiah gak kopiah itu tidak penting. Akhirnya ngandok sana duduk sana, satu saja duduk sini. Terus yang tidak kopiahan itu dibiarin, sedangkan yang kopian itu didatangin oleh karyawannya, dibisikin, Bapak muslim taat ya, mohon maaf Pak, saya kasih bocoran kalau di sini pakai minyak babi. Itu yang sana nggak dikasih tahu. Ada di situ debat tadi terjawab. Loh gimana itu? Bahwasannya dohir kita itu akan berpengaruh. Saya di Palembang ketika kuliah, kan saya nginepnya di homestay ya. Seumur-umur saya di situ tidur itu, padahal ada teman kamar itu yang mungkin agak nakal gitu, dan nyapa aja takut begini. Saya nganggapnya orang, ya karena kita biasa berpakaian ala-ala ustadz kan. Bahkan pernah beli, ada bakmi begitu, bakmi ya. Nah mau beli, saya mau beli itu waktu itu, langsung dibilang non halal. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Pak ya sudah mengingatkan. Coba kalau saya pakai celana jeans, diajar aja kan, dikasih. Kalian pakai sarung, pakai kopiah, pakai baju takwa begitu. Mau beli ke situ, dibilangin non halal. Ada babinya di sini. Itu mereka itu. Jadi bahkan yang lebih dahsyat lagi, ada kejadian kayak gempa atau bencana alam begitu. Akhirnya apa? Akhirnya bingung ini petugasnya. Ini kita mau kubur dalam versinya Kristen atau versinya Buddha atau versinya Hindu atau versinya Islam. Akhirnya kata pemerintahnya begini saja, lihat pakaiannya yang identik dengan Muslim, kubur ala Islam. Kalau pakaiannya yang identik dengan Kristen, apalagi ada salibnya misalkan, ya kalungan salib, atau kubur ala Kristen. Kalau dia pakaiannya versi Hindu, kubur ala Hindu. Sing ruwet niki kita Muslim tapi tidak mencerminkan pakaian Islam. Akhirnya bingung. Iki Islam tapi kok udele ketok wedok niki. Repot ya. Repot niki. Ana jadi Muslim tapi kok modelnya kok ngeten niki, aksesoris ini. Yo tatune kathah, dan lain-lain. Akhirnya wis iki duduk Muslim ngene iki. Ini repotan kok. Nah ini kalau kita nahkum ala zawahir, wallah nahkum bil bawatin. Yang maha tahu tentang batin seorang itu adalah Allah. Itu dalam masalah itu. Kalau masalah dengan itu ragu, ini orang ini Muslim atau bukan ya? Itu. Tapi panjenengan menemukan satu di antara penyebab kita mengatakan dia Muslim, mending kita husnudzon dia Muslim gitu. Misalnya apa? Ini baru kenal ini sama kerabat jauh, ini Muslim atau enggak ya? Kok gak pernah sholat, ternyata dia haid misalnya ya? Atau dia ini sudah sholat, ternyata di mobilnya ada lafaz la ilaha illallah. Oh ini Muslim ini, walaupun mobilnya tok yang ada lafaznya la ilaha illallah gitu ya. Karena dohirnya nahkum ala dhawah. Insyaallah. Semoga diberikan hidayah Bu ya, kemudahan. Didekati saja Bu.
Serius itu kalau panjenengan tidak bisa maksimal menyelamatkan, sakitnya itu luar biasa. Karena saya pernah mengkaji tafsir di awal-awal surah Al-Baqarah itu kan ada pengklasifikasian orang beriman, kemudian juga orang kafir, lalu orang munafik. Ya. Yang pernah bertanya itu, yang tanya itu jamaah itu, dia ketika disebutkan kafir itu di neraka, ini dia sakit hatinya. Kenapa sakit? Karena dia teringat saudaranya yang mati dalam keadaan kafir. Ya itu. Dan dia mungkin merasa belum maksimal untuk menyelamatkannya. Itu. Jadi kalau saudara ini silakan maksimalkan. Apalagi naudzubillah anak kita. Jangan kita langsung menghukumi gini. Ya didik anak kan dah harus sukses Pak Ustaz. Anaknya Nabi Nuh saja kan anda tenggelam dalam keadaan kafir. Lo tidak bisa gitu. Kalau Nabi Nuh itu, kalau panjenengan baca sirahnya, sirah Nabawi, atau kalau paling mudah bacalah Qasas Anbiya. Qasas Anbiya itu kan kisah-kisahnya para nabi, yang mana kita dari situ bisa dapat pelajaran. Saya itu ngaji akidah itu ada menggunakan Qasas Anbiya, tapi saya pilih-pilih yang mana yang bisa kita gunakan untuk pelajaran akidah dan akhlak kita. Nah, salah satunya kalau menemukan kisahnya Nabi Nuh yang putranya itu tenggelam, ya jangan kita beralibi. Ya mendidik anak tidak harus sukses Pak Ustaz. Mau Nabi saja tidak sukses, Nabi Nuh itu tidak sukses. Apalagi saya, Ustaz bukan, Nabi bukan. Gitu. Tapi kalau kita perhatikan, Nabi Nuh itu dalam berdakwah itu sudah lailan wa nahara. Bahkan beliau itu berdakwah itu ratusan tahun. Ya. Tapi yang ikut tidak sampai ratusan itu. Yang ikut, tapi terus berdakwah. Kemudian lagi ibadul iman, Nabi Nuh itu sampai berdakwahnya itu sampai putranya itu apa? Di depan matanya, tenggelam di depan matanya sampai meninggal gitu loh. Baru berhenti dakwahnya itu. Bahkan setelah dia itu mau tenggelam masih dipanggil. Ini. Sini nak, sini katanya. Sini. Padahal dia sudah apa? Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, saya sudah mendakwakan kepada kaum itu lailan wa nahara, siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi mereka malah menjauh. Sampai anaknya itu Bu, sampai mau meninggal itu masih didakwain. Irkam ma'ana. Ya. Tapi anaknya beralibi, saya mau naik ke gunung. Karena kalau sampean lihat data BMKG, tidak mungkin ada banjir itu bisa menerjang gunung. Mungkin anaknya itu pakai logika berpikirnya manusia. Makanya kata Nabi Nuh, la asimal yaum. Tidak mungkin sekarang ini ada yang selamat kecuali yang ikut bersama perahunya Nabi Nuh ini. Karena memang itu dari Allah. Sampai Bu, ya tenggelam, sampai sempat Nabi Nuh itu anakku ya Allah, jangan kau tenggelamkan. Dijawab sama Allah, bukan itu bukan anakmu, itu adalah amal yang tidak soleh. Nah, kadang kita itu mau menganalogikan dengan itu. Padahal anak kita seger di hadapan kita, tidur sampai subuh sampai duha gak dibangunin. Padahal anaknya ada, pacaran dibiarin, naik gendaan naik. Padahal anaknya sehat, meger-meger di hadapan kita. Kita beralibi, kasihan anak muda. Beda. Khawatir kita tidak maksimal dalam mengusahakan hidayahnya Allah dan dakwah dia kepada dia. Padahal itu tanggung jawab kita. Gitu. Insya Allah itu kerabat itu, saudara itu adalah tanggung jawab. Ya semoga kita tidak tertuntut di akhirat ya. Dan semoga kita bisa maksimal dalam menghantarkan hidayah Allah. Amin. Allahumma amin. Sambung. Sudah setengah 9. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada nasikh wal mansukh dan materi-materi yang lain.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.